Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Injil Matius 13 ayat yang ke-44. Tertulis demikian. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak pertama kali daerah Papua ditemukan, bangsa Eropa mempunyai pandangan berdasarkan pengamatan mereka bahwa ada banyak emas di gunung-gunung yang ada di sana. Dugaan mereka benar. Pada tahun 1936, ahli geologi Belanda bernama Jan Jacques Dossy mendaki puncak Gunung Kartens yang tertutup salju. Selama pendakian setinggi 4.800 meter, Dossy melihat singkapan batu yang tidak biasa. Sampel yang dia bawa mengkonfirmasi adanya deposit emas dan tembaga yang sangat kaya. Sekarang ini, saudara, salah satu tambang emas terbesar di dunia ada di Papua. Dan tambang tembaga terbesar ketiga di dunia juga ada di Papua. Banyak perusahaan yang berjuang dan berebut untuk menambang emas di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan yang disebutkan Tuhan Yesus di sini tidak bermaksud agar kita menjual segala harta kita untuk mendapatkan kerajaan sorga. Sesungguhnya harta sebanyak apapun tidak dapat membeli sorga. Perumpamaan ini mempunyai maksud agar kita menginginkan dan merindukan kerajaan sorga di atas segala-galanya. Kerinduan kita hendaknya adalah kepada Tuhan. Penekanannya di sini, saudara, bukan pada apa yang kita lepaskan, tetapi pada kehidupan baru yang kekal yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak dapat menyamai sorga yang kekal dan mulia. Harganya tidak ternilai dan tidak dapat disamai dengan apapun juga. Allah pencipta langit dan bumi ini telah turun ke dunia dan memberikan anugerah kepada semua orang. Sebuah anugerah yang tidak ternilai, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal yang sangat berharga dan tidak dapat dibandingkan dengan segala yang ada di dunia. Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 7-8 menuliskan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Kalau saja kita mengerti betapa berharganya kekayaan yang kita miliki di dalam Kristus, maka kita tidak akan menyia-nyiakan Dia yang telah datang dan memberikan hidupnya bagi kita. Kalau saja kita memahami betapa berharganya kehidupan kekal yang Ia tawarkan kepada kita, kita tidak akan pernah menolak kasih karunia-Nya. Kalau saja kita sadar akan betapa mulianya dan tiada taranya keselamatan yang Ia berikan kepada kita, kita pasti tidak akan mengabaikan anugerah-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan sorga
berbicara tentang Tuhan Yesus dan keselamatan serta kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Apapun yang ada di dunia ini tidak dapat membandinginya. Jangan menolak anugerah Allah di dalam Kristus. Mari buka hati dan terimalah Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah datang untuk menebus dosaku dan memberikan aku keselamatan dan kehidupan kekal. Masuklah dalam hidupku dan pimpinlah aku mulai sekarang ini dan sampai seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan dan berilah diri saudara dibaptis dan teruslah setia dalam iman kepada Tuhan Yesus. Bagi saudara pendengar semuanya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami betapa berharganya Engkau bagi kami ya Tuhan Yesus. Engkau adalah harta terpendam, harta yang sangat berharga. Keselamatan dan kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan tidak ada bandingannya. Ampuni kami yang seringkali lupa akan betapa berharganya keselamatan dan kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan. Kami sering lupa dan tidak bersuka cita karenanya. Situasi dunia dan segala persoalan yang kami hadapi seringkali membuat kami kehilangan fokus, kami kehilangan sukacita. Padahal kami sesungguhnya adalah orang-orang yang seharusnya bersuka cita karena harta yang berharga yang Tuhan berikan kepada kami, yang tidak ternilai harganya, yaitu anugerah keselamatan dan kehidupan yang Tuhan berikan. Tolong kami Tuhan untuk kami selalu ingat dan mensyukuri akan kasih karunia-Mu. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan Tuhan berkati dan semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menyembuhkan dan memberikan pertolongan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.